Vaksin PMK terhadap hewan ternak untuk menjaga kesehatan ternak hari ini dimulai di beberapa desa di Kabupaten Nganjuk. 2.100 dosis vaksin diterima Dinas Pertanian dan Peternakan. Meskipun vaksin tahap pertama masih kurang, tetapi secara bertahap pemerintah daerah dalam upaya menyehatkan hewan ternak terus mengupayakan vaksin lanjutan. Saat ini, di Nganjuk hewan ternak yang terpapar PMK mencapai 3.978 ternak, sembuh 1.534, sakit 1.428, mati 16 ternak. Dari total jumlah ternak sekitar 140.000 hewan ternak yang ada di Nganjuk. Hari ini pelaksanaan vaksin dilakukan di 4 desa, yaitu di Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Desa Paron, Kecamatan Bagor, Desa Ngeringin, Kecamatan Lengkong, dan Desa Kalianyar, Kecamatan Gronggot. Diperkirakan vaksin tahap pertama ini habis hingga 12 Juli mendatang. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan, meskipun saat ini vaksin PMK masih kurang, tetapi pemerintah daerah tetap melakukan vaksin terhadap ternak sambil menunggu dropping vaksin selanjutnya. Di Nganjuk membutuhkan kurang lebih 50.000 vaksin. Kalau kondisi nanti rencana mau dipakai untuk lebaran dipotong, maka tidak boleh divaksin dulu. Vaksin kita khususkan dari yang sehat-sehat. Yang sehat-sehat itu kita vaksin, memang setiap terbatas, tapi tidak apa-apa. Kita harus mulai. Kemudian yang sakit rata-rata kebanyakan apa? Kalau PMK ini ciri khususnya mulutnya itu seperti kalau kita manusia sariawan atau domen ya. Nah itu memang risikonya apa? Ternak nafsu makannya kurang, mungkin sama seperti kita kalau sariawan itu ya. Maka kata kunci saya sudah dialog di beberapa peternak, intinya apa? Hewan harus nafsu makannya harus banyak. Seperti kita waktu kena COVID itu. Maka satu diberi vitamin, yang kedua agak dipaksa untuk makan. Terus kemudian yang ketiga makanan-makanan yang agak halus ya, rumput-rumput yang seperti rumput-rumput di pinggir ini kan halus ya. Kalau rumput-rumput gajah itu sementara jangan dulu karena apa? Agak kasar. Ada kedelai yang juga masih kasar, jangan dulu sementara. Sehingga kata kuncinya apa? Nafsu makan ternak harus kita genjot ya, untuk mempercepat kesembuhan dari ternak yang bersangkutan itu yang sakit. Realisasi kurang lebih tadi 2.100 saja. Kita paling tidak mintanya ya kurang lebih ya 50 ribuan minta kita ya. Karena itu juga masih belum semuanya toh. Karena ternak kita itu kan totalnya kurang lebih 140.000. Sehingga harus kita lokalisir kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Sambil nanti kita melihat perkembangan yang sakit itu berapa hari kira-kira tingkat kesembuhannya. Hingga nanti akan menyelesaikan, terus kemudian juga kita sudah komunikasi dengan Kementerian Pertanian termasuk dengan Gubernur. Hewan ternak yang dapat divaksin adalah hewan yang sehat dan tidak akan disembelih. Sementara hewan yang sakit disembuhkan dengan memberikan vitamin dan makan yang banyak. Agus Darmadi, pemilik ternak Bramasta, Desa Loceret, mengatakan saat ini ia tidak menjual ataupun membeli hewan ternak untuk menjaga ternaknya. Untuk saya pribadi, ini saya tidak mengeluarkan ternak dan juga tidak beli. Karena situasi, jadi saya menjaga kesehatan ternaknya di kandang. Saya tidak memasukkan ternak dari luar dan juga tidak menjual ke petani. Bapak sendiri ternak ini sebagai apa? Sebagai daging atau sebagai apa? Untuk bibit. Berarti pembibitan ya? Pembibitan, breeding. Jadi umur doro sampai beranak 1 kali. Dan saya jamin dari sini tidak sapi gelonggongan, tidak sapi beroyong, tidak sapi sehat. Sehat, saya jamin. Berarti peternakan sini memang menyediakan bibit saja? Bibit, ya, induk, calon bibit indukan. Iya, langsung kita kirim ke rumah peternak. Di masa PMK ini cara menangani sapi apakah ada perbedaan, Pak? Ada perlakuan khusus? Perlakuan khusus itu. Ada, kita beri makan yang baik, makan yang baik, kita mempertahankan tetap berkembang, tetap hidup,
dan sehat gitu. Jadi Kalau kontrol kesehatannya Pak? saya sendiri. Panjenengan sendiri. Dan saya sendiri kan ada kawan-kawan berkebutuhan. Nggih. Kalau Di- mampu nanti kita koordinasi ke. Ngecek berapa hari sekali Pak? Ya hampir tiap hari saya. Hampir setiap hari dicek. Dari Nganjuk, Haryadi Swandito, Garda TV.